Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi di hari Jumat ini, tanggal 1 Oktober 2021, yang bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Bapak, Ibu, pada hari ini, tema renungan kita adalah dari Kitab Roma, pasal 8, ayat 1-5. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan yang indah saat ini kami mengucapkan puji syukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu hari lepas hari. Begitu indah dan nyata kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Sebentar lagi, kami mau sama-sama merenungkan firman-Mu, mohon pimpinan dan hikmat kebijaksanaan, sehingga hati kami boleh terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau zaman dulu pada pagi hari tanggal 1 seperti ini, biasanya teman-teman saya sibuk membahas film yang tadi malam diputar. Barangkali masih ada yang menonton film yang tentang tadi malam, tapi kalau saya sudah lama sekali enggak. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Roma pasal 8 ayat 1-5. Saya akan membantu membacakannya di bawah perikop Hidup oleh Roh. Roma 8. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang membaca, mendengar, dan melaksanakan dalam hari-harinya. Bapak Ibu yang terkasih, saya ada satu cerita tentang percakapan di kantor saya. Teman kantor saya pernah bertanya kepada saya, Mbak Fani, kalau di agama Kristen itu, kalau sudah meninggal itu, apakah ditimbang juga perbuatan baik dan buruk, atau amal dan perbuatannya untuk bisa masuk surga? Saya terdiam sejenak pada waktu ditanya seperti itu. Kemudian saya menjawab, kalau setahu saya di dalam Alkitab, saya belum pernah mendengar tentang timbang-menimbang dosa untuk masuk surga, Pak. Karena dalam ajaran Kristen, setiap orang yang percaya dan beriman pada Tuhan Yesus Kristus, itu akan diselamatkan. Dalam hal ini, masuk surga. Kemudian teman kantor saya menjawab, wah enak sekali ya Mbak. Berarti kalau hanya percaya dan beriman saja, sudah bisa masuk surga. Kemudian saya menjawab, Pak, kalau seseorang itu sudah beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya akan nampak dalam perilaku hidupnya. Sehingga kalau dia mengaku percaya dan beriman, tapi perbuatannya buruk dan jahat, saya yakin mata manusia melihat saja tidak sesuai, apalagi dari Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Demikian pembacaan dan juga sedikit kesaksian dari kantor saya. Pada pagi hari ini, bacaan dari Kitab Roma sejalan dengan apa yang kita yakini, yaitu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
berada dalam Kristus Yesus berarti memiliki identitas sebagai pengikut Kristus yang sudah rela mati menjadi pengganti menebus dosa-dosa kita. Identitas yang bagaimanakah dalam Kristus Yesus yang dimaksud? Yaitu identitas yang tidak hidup menuruti keinginan daging atau keinginan dunia. Yang tentunya pasti dirasakan enak, nikmat, tapi membawa kepada maut. Contohnya banyak ya, sesuai dengan kondisi dan keterpikatan kita masing-masing. Namun bagaimanakah sebenarnya identitas yang sesuai? Identitas yang sesuai adalah hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, yang membawa kepada kebaikan, damai sejahtera, dan menjadi berkat. Kembali ke obrolan yang tadi di kantor, kisah saya tadi, akhirnya bapak itu bertanya, berarti kalau sudah menjelang ajal, kemudian beriman dan percaya, walaupun berdosa kemudian meninggal, bisa masuk surga? Saya terdiam. Iya, betul Pak. Tapi kan tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bisa bertobat dan sadar menjelang kematian atau ajal datang memanggil. Dan untuk itulah, maka tetap diperlukan untuk hidup dalam iman percaya dan memelihara hidupnya sesuai dengan identitas pengikut Kristus. Kemudian Bapak itu tersenyum-senyum saja. Dan dalam hati saya sih berpikir bahwa barangkali kalau kita dalam kehidupan masing-masing boleh menjadi saksi dengan sedikit bercerita tentang apa yang kita tahu dalam kadar dan pengetahuan Kristen, barangkali banyak orang akan juga bisa diselamatkan. Tapi tentunya dengan tidak terlalu provokatif ya, nanti akan mengundang ketidaknyamanan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi masih ada kesempatan dan waktu, marilah kita hidup dan dituntun oleh roh. Roh yang membawa kita ke dalam keselamatan dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus yang telah lebih dulu berkorban menebus dosa-dosa kita semuanya. Selamat hidup oleh roh dan semoga kita semua senantiasa dituntun dalam roh untuk menjalani kehidupan kita dengan identitas sebagai pengikut Kristus. Salam sehat selalu untuk semuanya, dan kita akan menjadi berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk hidup dituntun oleh roh dan juga memakai identitas sebagai pengikut Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga, saudara, teman-teman kami yang sedang sakit atau mungkin kurang sehat. Kiranya Engkau menolong, dan juga teman-teman saudara serta keluarga yang belum beruntung, kiranya Engkau yang memberikan berkat-berkat kepada mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, gereja kami, lingkungan sekitar kami, dan juga keluarga kami. Kiranya Engkau menuntun dan memberkati serta memelihara hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.